Halo teman-teman, selamat datang di Lance Intuitions. Kita mau pick a pile. Kita mau cari tahu partner hidupmu, life partner untuk kamu. Seperti apa sih orangnya, ciri-cirinya seperti apa. Nanti segala sesuatunya ambil yang resonates-nya aja ya teman-teman. Dan tidak terikat gender. Seperti biasa, tidak terikat gender. Kamu laki-laki, kamu perempuan, bebas. Ya, kamu masih single, bahkan kamu sudah punya pasangan atau berumah tangga, bebas. Kalau kamu sudah punya pasangan, ya tinggal lihat aja apakah ada ciri-ciri pasangan kamu di sini. Oke, teman-teman. Pilihan ke satu, the full. Full ya. Pilihan ke satu. Pilihan kedua, seven of coins. Mana yang paling memanggil intuisi kamu? Ikuti itu. Oke, pile ke satu, the full atau full. Kita buka kartunya untuk kamu. Halo kamu semua yang memilih pile ke satu atau full. Kita cari tahu tentang ciri-ciri partner hidupnya kamu. Seperti apakah orangnya. Segala sesuatunya ambil yang resonates-nya aja, ambil yang cocoknya aja. Bisa untuk kamu yang masih single, atau bahkan kamu sudah punya pasangan. Nanti tinggal diambil, tinggal dilihat sesuai dengan situasi dan kondisi saja. Kalau kamu sudah berpasangan, ya lihat aja apakah ada beberapa ciri-ciri pasangan kamu di sini. Ya, doakan segala hal yang positifnya. Kalau nggak resonate, ya sudah, jangan dipaksakan ya. Oke, ada full. Di sini ada Five of Wands. Di sini ada King of Coins. Oke. Ada Palace of Coins. Dan di sini ada Empress atau The Empress. Coba aku rapihkan dulu ya. Oke, semuanya di sini ada energi Earth sign kuat banget di sini ya. Taurus terutama, Taurus, Capricorn, Virgo. Di sini Aries juga cukup kuat, teman-teman. Aries, Leo, Sagittarius, terutama Aries, dan di sini juga terutama Taurus. Energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya life partnermu ini, partner hidupmu ini. Teman-teman, kayaknya orang ini suka sekali tanaman, bunga-bunga, suka sekali alam gitu ya. Apalagi kalau udah pegunungan gitu ya. Pokoknya dia melihat kehijauan, melihat warna-warni bunga, dia suka banget. Ya, dia suka alam, bukannya dia berarti tidak suka laut, air, tidak, bukan berarti seperti itu. Cuman dia lebih suka, dia lebih memilih ya ke pegunungan, ke tempat yang lebih tenang, ya, yang ada pohon-pohonnya, ya, seperti itu. Yang udaranya sejuk dia suka. Ya, ini berjiwa bebas. Teman-teman, aku akan jelaskan apa adanya hasil readingan kamu. Ya, kamu tinggal ambil aja yang cocoknya. Berjiwa bebas, dia kurang suka dikekang. Ya, kurang suka dikekang. Di sini ada the fool. Dia humoris. Ya, partner hidupmu ini humoris orangnya. Jadi dia gampang membaur dimanapun dia berada. Meskipun dia belum terlalu kenal atau dia di lingkungan yang baru gitu ya, dia tidak kaku, dia nggak apa ya, dia nggak dingin, dia nggak gugup, nggak. Tapi dia gampang membaur dengan lingkungan manapun. Ya, meskipun itu lingkungan yang benar-benar baru sama dia. Gitu ya. Ini banyak temannya. Karena mungkin ya sifat friendly-nya dia itu ada the full. Ya, sifat friendly-nya dia itu, mungkin humorisnya dia itu, dia gampang membaur, dia asik membicarakan hal apapun. Ini yang membuat dia seperti menarik banyak energi pertemanan lah. Gitu ya teman-teman. Mungkin ya, mungkin kamu tertarik sama dia awalnya nanti karena memang humorisnya ini, sifat hangatnya dia ini, ya friendly-nya dia ini. Ada Five of Wands. Teman-teman, aku rasakan akan ada banyak perbedaan antara kamu sama dia. Mungkin sifat dan karakter yang sangat berbeda dan itu wajar sih menurut aku ya. Ya, akan ada banyak perbedaan antara kamu sama dia, teman-teman ya. Ini seseorang yang kalau hobinya dikekang atau apa yang dia gemari itu dikekang, dia bakalan ngelawan sih. Dia bakalan defensif. Ada Five of Wands. Ya. Dia tipikal orang yang periang sekali. Cuman kalau misalnya privasinya dia benar-benar dikekang atau ditahan ya sama orang-orang lain, termasuk keluarga, orang tua atau bahkan sama pasangan gitu ya. Dia bakalan kalau dia merasa tidak nyaman dengan kekangan itu ya, ya dia bakalan defensif banget. Ya, jadi misalnya nanti kamu jadi pasangannya dia gitu ya, apalagi nanti sudah menikah ya, teman-teman, ya tunjukkan kalau kamu percaya sama dia. Gitu ya, dia nggak terlalu suka ditahan-tahan. Dia mau melakukan hobi apapun, dia mau berkumpul sama temennya atau bagaimana, dia nggak suka ditahan-tahan, nggak suka dikekang. Kalau kamu mau apa ya, kalau kamu mau memberi saran beberapa hal gitu ya, atau kamu mau menunjukkan kalau kamu nggak suka dia begini begitu, ya cukup kamu ungkapkan saja, tapi jangan memaksakan kehendak kamu. Dia nggak suka.
Ya, ada King of Coins, di sini ada Palace of Coins, dan ada The Empress atau Empress. Ya, aku rasakan dia datang dari keluarga yang sangat mampu, ya. Dia pekerja keras, dalam hal karir dan keuangan aman, tentram, terkendali. Dia orang yang sangat mandiri, baik laki-laki maupun perempuan ya. Kalau misalnya dia perempuan, teman-teman, ya, kamu yang menonton videoku, kamu laki-laki, jelas ini pekerja keras. Kalau misalnya dia disuruh di rumah aja, nggak melakukan apapun gitu ya, nggak kerja, nggak nyari duit, ya dia bakalan defensif banget sih. Ini bukan tipikal orang yang mau berdiam diri di rumah, ya. Ini datang dari keluarga mampu mungkin, dia punya usaha yang dapat dari keluarganya dia dan dia mengembangkan, dia melanjutkan bisnis orang tuanya atau keluarganya, atau memang dia seorang pekerja keras gitu ya, hasil dari kerja kerasnya dia sendiri. Intinya secara keuangan aman, ya. Di Empress. Untuk beberapa dari kamu, life partnermu ini dia sudah pernah menikah, bahkan ada yang sudah punya anak. Ini energi bisa vice versa atau terbolak-balik. Ya teman-teman, kamu sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Atau mungkin juga dari The Empress di sini aku rasakan orang ini udah siap banget punya anak. Suka banget anak kecil, udah siap punya anak, atau mungkin dia single parent. Ya teman-teman, dia suka sekali berkebun ya. Mungkin di tempat kerjanya dia atau di rumahnya dia, kalau dia ada waktu luang gitu ya, dia suka sekali berkebun, dia suka sekali tanaman gitu ya teman-teman ya. Ya, ini menjadi salah satu hobinya dia sih, ya. Ini baik laki-laki maupun perempuan ya. Partner hidupmu ini punya gaya busana yang sangat sopan, ya. Nggak suka yang terbuka-terbuka, sangat sopan. Yang menurut dia yang penting sopan, nyaman, rapih, bersih, wangi. Menurut dia seperti itu. Orangnya sangat sederhana meskipun banyak uangnya. Dari gaya busananya aja yang dia pakai ya, pakaian yang dia pakai ini sangat sederhana, ya. Dia nggak suka yang berlebihan meskipun dia mampu. Ya teman-teman, dia sangat mampu secara keuangan. Tapi ya itulah, sangat menurut dia yang penting cocok untuk dia. Bersih, rapih gitu ya. Untuk kamu yang laki-laki, teman-teman, dan partner hidupmu ini perempuan, kayaknya dia pakai penutup kepala, ya, kerudung, jilbab kayak gitu ya. Sangat sopan lah intinya, sangat sopan dalam berpakaian, ya. Tidak suka yang berlebihan sebenarnya. Partner hidupmu ini suka binatang, ya. Dia membumi sekali, guys. Ya, dia membumi sekali. Dia suka binatang, dia suka alam, dia suka pepohonan, dia suka bunga. Seperti itulah yang tadi sudah aku jelaskan. Tapi bukan berarti dia nggak bisa defensif. Kalau kebebasannya dia dikekang, dibatasi, apalagi menurut dia nggak melakukan apa-apa kok, dia melakukan hal yang positif kok, dia hanya melakukan hobi kok, dan lain sebagainya lah. Kalau dia menurut dia dirinya benar gitu ya, dia akan defensif sekali kalau dikekang. Ya. Oke, di sini ada healing. Oke. Ada home, ada teach. Di sini ada intuition, di sini ada detoxifying. Oke, dirapin dulu ya. Teman-teman, partner hidupmu ini punya energi healing. Banyak sekali ada warna hijau di sini. Mungkin dia suka warna hijau, ya. Dia membumi sekali karena di sini aku merasakan ada warna kuning banyak sekali, hijau, coklat gitu ya. Warna-warna bumi. Ya teman-teman ya, mungkin ya memang dia suka alam, dia membumi sekali, meskipun dia banyak uang, dia tidak terlalu menonjolkan hal itu gitu ya teman-teman. Dia di sini ada home, ya, dia family oriented, ya, dia sangat mencintai keluarganya, orang tua, pasangan, anak, pokoknya dia family oriented, ya teman-teman ya. Segala sesuatu, kebahagiaan, uangnya dia, kerja kerasnya dia utamakan untuk keluarganya dulu. Gitu, di sini ada healing ya. Banyak sekali energi healing yang dia miliki ya. Dia miliki energi healing yang benar-benar murni datang dari dirinya sendiri. Nggak heran ya teman-teman, banyak yang nyaman berada di dekat dia, apalagi mereka-mereka yang lagi galau. Dia sering dijadikan tempat untuk curhat atau cerita gitu ya sama teman-temannya, sama keluarga, mungkin kamu nanti sebagai pasangan, pokoknya dia punya energi menyembuhkan, punya energi yang bisa menetralkan energi-energi orang yang lagi galau, lagi gelisah, lagi marah gitu ya. Cukup berdekatan atau cerita atau curhat sama dia gitu ya. Dia mampu menenangkan hati seseorang yang lagi gundah gulana. Dan memang orang ini welcome aja sih. Siapapun yang mau curhat sama dia nggak akan ngejudge. Ya, makanya nggak heran banyak yang suka sama dia. Selain dia humoris ya teman-teman, dia punya energi healing yang memang datangnya natural dari dalam dirinya dia. Ya, keinginan dia untuk menolong,
banyak orang ini kuat sekali. Dia berjiwa sosial ya teman-teman, berjiwa sosial. Dan jiwa sosial itu bukan hanya dalam bentuk uang, tidak hanya melulu seperti itu ya. Mungkin dia lakukan itu ya, karena dia juga ada dananya gitu. Tapi selain itu menurut dia menolong seseorang, membantu seseorang, itu ya mungkin dengan cara keberadaannya dia. Ya, dia menyisihkan waktu untuk mereka-mereka yang mau cerita sama dia gitu ya teman-teman ya. Teach untuk beberapa dari kamu mungkin partner hidupmu ini ya seorang guru, ya seorang ya guru, seseorang yang memang suka sekali membagikan pengalaman hidupnya, motivator mungkin teman-teman ya. Dan dia bekerja rata-rata ya, dia bekerja karena memang ada jiwa sosialnya dia. Ya, dia bekerja bukan murni karena pengen punya uang aja, tidak. Ya, tapi memang dia ada jiwa sosialnya, teman-teman. Di sini ada The Empress. Keinginan dia untuk membantu banyak orang gitu ya, baik itu dalam segi keuangan, ekonomi, finansial, atau cuman dengan keberadaannya dia aja, dengan dia tidak ngejudge cerita-cerita orang lain, dengan dia menyisihkan waktunya aja, menurut dia itu udah menjadi salah satu hal yang bisa membuat dia bahagia, senang, gitu ya. Di sini ada intuition, ya intuisinya dia sangat tajam teman-teman. Jadi apapun yang dia lakukan, keputusan dalam hidupnya dia, dalam menentukan segala sesuatu, dia pasti komunikasikan dengan intuisinya dia. Dia tahu nih, di dalam intuisinya dia siapa yang berbicara, siapa yang berbisik, siapa yang selalu mendukung, dia tahu. Intinya intuisinya dia sangat tajam, termasuk dalam memilih pasangan ya. Ya, termasuk dalam memilih pasangan, termasuk dalam memilih suatu keputusan yang berat di dalam hidupnya dia, entah itu keputusan negatif atau positif gitu, dia pokoknya pakai intuisinya dia. Ya, dia nurut banget nih sama intuisinya dia, sama spirit guides-nya dia. Dia percaya banget dengan intuisinya dia. Di sini juga ada The Empress ya, percaya banget sama intuisinya dia. Di sini ada detoxifying ya. Meskipun keputusan yang dia ambil adalah mungkin itu menyakiti hatinya, mengecewakan hatinya karena mungkin tidak sesuai dengan harapan. Tapi kalau misalnya intuisinya dia sudah berkata bahwa ini tidak baik, ini harus ditinggalkan, ya meskipun nggak nyaman ya untuk dia gitu ya, tapi dia tahu itu adalah yang terbaik, ya dia akan tinggalkan. Ya, dalam hal pekerjaan kek, memilih pertemanan kek, mengambil keputusan, atau apapun itu teman-teman. Ya, detoxifying, ya. Kalau intuisinya sudah berkata tinggalkan, ya dia akan meninggalkan meskipun itu akan membawa efek yang awalnya menyakitkan bagi dia gitu ya, dalam memilih apapun dalam hidupnya dia. Detoxifying, dia orang yang sangat tegas. Ya, orang yang sangat tegas. Dia tahu apa yang dia mau, dia tahu apa yang terbaik untuk dia, balik lagi dia percaya dengan intuisinya dia, meskipun awalnya menyakitkan, tapi dia tahu nanti ujung-ujungnya pasti membawa kebahagiaan, ujung-ujungnya mungkin itu yang terbaik ya, teman-teman. Jadi dia tahu nih kapan dia harus melepaskan sesuatu atau beberapa hal yang memang nggak baik untuk dia dalam hal apapun, pekerjaan, memilih pertemanan, pasangan atau apapun itu. Ya ini orang yang sangat tegas. Kalau misalnya dia merasa nggak nyaman, misalnya secara intuisi dia berkata bahwa dia harus tinggalkan, ya dia akan tinggalkan. Ya ada detoxifying. Ya. Ini tipikal orang yang akan dengan mudah meninggalkan hal-hal yang memang udah nggak baik untuk dia sih, teman-teman ya. Setegas itu orangnya. Oke, di sini ada worth waiting for. Di sini ada getting to know each other. Di sini ada religious factor. Oke, kita cari tahu satu kartu lagi ya teman-teman ya. Balik lagi ya, di sini ada religious factor. Mungkin awalnya kamu sama partner hidupmu ini banyak perbedaan, terutama dari agama dan kepercayaan. Cuman karena kita bicara soal partner hidup ya teman-teman, jodohmu gitu. Jadi ya mungkin perbedaan-perbedaan yang ada di awal ya, ini ada solusinya kok ya. Ada solusinya, ada jalan keluarnya kayak gitu ya. Tapi intinya kamu dan dia ini awalnya banyak perbedaan sih. Terutama perbedaan perjalanan spiritual, pengertian tentang spiritual itu sendiri, mungkin juga perbedaan agama dan kepercayaan ya. Worth waiting for. Persatuan kamu sama dia ini layak untuk ditunggu kok. Tapi menunggunya jangan cuma diem-diem aja tidak melakukan apapun. Cari duit yang banyak guys ya. Lakukan hobi kamu, ngumpul sama orang banyak. Ya teman-teman, jangan berdiam diri saja. Ya, persatuan dan pertemuan kamu dengan partner hidupmu ini layak untuk ditunggu, tapi menunggunya jangan cuma diem-diem aja. Jangan cuma berharap-berharap, berdoa-berdoa. Mesti ada usahanya juga. Ya, teman-teman ya. Di sini ada getting to know each other. Partner hidupmu ini modelannya pengen tahu banget tentang kamu. Ya, dia senang banget nanti ngobrol sama kamu. Ya, teman-temannya dia sama keluarganya dia aja dia dengarkan, apalagi
pasangannya dia. Ya, getting to know each other. Pokoknya dia apapun nanti yang kamu lakukan, kesukaannya kamu, apa yang kamu nggak suka, pokoknya segala hal tentang dirimu dia pengen tahu. Bahkan masa lalu kamu. Ya. Oke, kita cari tahu lagi satu kartu lagi ya teman-teman. Apalagi yang bisa kamu ketahui tentang partner hidupmu ini. Balik lagi, ini energi bisa vice versa atau terbolak-balik ya. Oke, ada wedding ya. Kita bicara soal partner hidup, jodoh kamu gitu ya, yang akan menemani kamu, mendengarkan keluh kesah kamu, melihat kamu bahagia, menangis dan lain sebagainya. Ini saling mendukung ya, kamu sama dia. Keluarlah kartu wedding ya. Ini kita bicara jodohmu ya teman-teman ya. Akan ada pernikahan yang romantis, pernikahan yang memang ya mungkin nggak semulus itu jalannya gitu ya, karena memang banyak perbedaan, ada religious factor dan ada five of wands. Tapi karena kita bicara life partner, partner hidupmu, ya mungkin di sini ada peran serta semesta untuk menyatukan kamu berdua, memberikan solusi-solusi dari perbedaan yang ada. Ya, ya kita bicara soal jodohmu. Aku merasakan di sini ya, baik laki-laki maupun perempuan, partnermu ini, ya, ini matanya tajam ya. Cara menatapnya dia tajam, mungkin bentuk matanya juga tajam gitu ya teman-teman ya. Cara menatap seseorang juga tajam gitu. Untuk kamu yang perempuan yang memilih pilihan pertama, ya pilihan ke-1, pile ke-1, partner hidupmu ini kayaknya ya memelihara jenggot atau kumis tipis gitu ya. Teman-teman tipis-tipis aja nggak tebel ya. Untuk kamu yang memilih pilihan 1, kamu perempuan, kayaknya partner hidupmu ini ya seperti itu ya teman-teman ya. Tapi rapi ya guys, dia orang yang sangat rapi sekali ya. Aku merasakan di sini juga ada kecerobohan ya. Ini kadang-kadang dia agak ceroboh ya. Ya namanya manusia ada plus minus lah guys ya. Partner hidupmu ini baik laki-laki maupun perempuan teman-teman, ini agak ceroboh orangnya. Suka sekali terburu-buru dalam melakukan segala sesuatu gitu ya, tanpa banyak dipikir gitu. Jadi ceroboh, terkesannya ceroboh ya. Oke, sekarang kita cari tahu inisial kamu atau inisialnya dia ya, atau ini huruf panggilan kamu atau dia ya. Ambil yang cocoknya aja. Pilihan ke-1, file ke-1 semesta. Oke. Dirapin dulu ya. Di sini ada huruf O, O-nya ada 2, R-nya ada 2, L, Z, H, M, T, ada H lagi, ada F, ada G, ada B, ada F. Ya, O-nya 2, R-nya 2, H-nya 2. Oke, kita cari tahu karakter tambahannya dia atau ciri-ciri tambahannya dia ya. Partner hidupmu, pilihan ke-1, pile ke-1. Oke. Ciri-ciri tambahannya, pilihan ke-1, partner hidupmu. Oke, aku rapin dulu ya guys. Oke, ada high class ya. Ya seperti tadi aku jelaskan ya, ini banyak uangnya, sukses karirnya, atau dia datang dari keluarga yang memang berkecukupan ya teman-teman ya. Bahkan beberapa dari kamu, partner hidupmu ini meneruskan usaha keluarganya gitu ya. Ada high class, memang dia lingkungannya dari lingkungan kelas atas gitu ya. Cuman dia memang gaya hidupnya lebih memilih sederhana saja gitu teman-teman ya. Senyum, dia suka tersenyum, senyumnya manis ya. Banyak yang tertarik karena senyumnya manis, tulus. Mungkin kamu nanti tertarik sama dia karena memang awalnya kamu tertarik sama dia karena humoris gitu ya, karena friendly, senyumnya tulus, hangat gitu ya. Di sini mandiri, dia full of smile pokoknya ya teman-teman. Mandiri ya, meskipun dia punya privilege dari keluarganya dia, cuman dia tidak mau memanfaatkan itu secara maksimal ya. Mungkin ya untuk beberapa dari kamu. Jadi dia lebih memilih untuk mandiri, lebih memilih untuk bekerja keras sendiri. Ya, untuk beberapa dari kamu dia datang dari keluarga mampu, cuman dia tidak mau benar-benar memanfaatkan apa yang diberikan sama keluarganya. Dia lebih memilih untuk kerja keras sendiri, ya, mencapai karirnya itu sendiri. Semandiri itu dia. Kemanapun dia berani sendiri deh, nggak takut gitu ya. Dia mau backpackeran kemana, dia mau jalan-jalan kemana, dia sendiri berani banget gitu ya. Trust issue, dia nggak gampang percaya sama orang lain ya guys. Dia tidak gampang percaya sama orang lain. Ya, apalagi untuk menceritakan masalah-masalah hidupnya dia yang benar-benar privacy gitu ya. Ada bernyanyi, dia hobi bernyanyi, dia suka bernyanyi, mungkin dia bekerja sebagai penyanyi, atau dia bekerja di lingkungan orang-orang yang memang suka bernyanyi gitu ya. Ada kacamata hitam, dia suka pakai kacamata hitam, terutama di luar ruangan, olahraga. Dia sangat menjaga kesehatan tubuhnya. Dia suka olahraga, dari olahraga yang simple sampai olahraga yang agak ekstrim gitu ya. Ada religius, ya orangnya sangat religius ya teman-teman. Ada taat, religius dan taat.
Dia orang yang sangat taat dengan agama dan kepercayaan yang dia percaya, ya teman-teman. Leo, ada energi Leo di sini, ada single parent, di sini ada validasi ya teman-teman, single parent. Ada LDR, untuk beberapa dari kamu menjalani hubungan LDR, entah pas pacaran, entah pas pendekatan, atau nanti ketika kamu sudah menikah, intinya akan ada hubungan LDR antara kamu dengan partner hidupmu ini. Tebar pesona, ya, mungkin dia punya kisah cinta yang lumayan banyak gitu ya, waktu dia masih muda, waktu dia masih single, waktu dia belum terlalu jatuh cinta sama seseorang, ya dia suka tebar pesona, ya wajar aja. Kalau misalnya masih single ya nggak masalah juga kan, untuk mencari yang terbaik gitu ya teman-teman ya. Ya tebar pesona, dia suka sekali tebar pesona, apalagi di umur-umur yang memang masih muda, dia punya pengalaman bercinta yang cukup banyak sih sebenarnya, dan vegetarian. Oke teman-teman, ambil yang resonate-nya aja ya. Kalau misalnya nggak ada yang resonate sama sekali, nggak ada yang cocok sama sekali, ya sudah. Mungkin aku tidak berhasil menarik energi kamu, atau temanya kali ini belum untuk kamu. Oke, bye-bye. Halo teman-teman yang memilih pile kedua, Seven of Coins. Kita mau cari tahu ciri-ciri atau seperti apa sih partner hidupmu, life partnernya kamu seperti apa. Tidak terikat gender. Kamu mau laki-laki, kamu perempuan, kamu define feminine, kamu define masculine, bebas. Ya, segala sesuatunya nanti ambil yang resonate-nya aja. Ya, kamu masih single banget nih, atau kamu bahkan sudah punya pasangan, sudah menikah, ya. Nggak apa-apa juga, bebas aja, ya. Kalau kamu sudah menikah, kamu sudah punya pasangan, ya tinggal dilihat aja. Ada nggak sih ciri-ciri pasanganmu di sini? Aku akan jelaskan hasil readingan kamu apa adanya ya guys. Apa adanya, plus minusnya, oke? Kalau nggak cocok, jangan dipaksakan, ya. Jangan dipaksakan, mungkin aku tidak berhasil menarik energi kamu, atau mungkin kali ini belum untuk kamu nih temanya, ya. Intinya segala sesuatunya bawa yang apa ya teman-teman, bawa yang baiknya aja. Doakan segala hal yang positifnya aja ya. Seven of Coins, Ace of Coins, oke. Four of Coins, Two of Swords. Di sini ada Priestess atau The High Priestess. Aku rapihin dulu. Udah, earth sign-nya kuat banget di sini ya. Tadi pilihan satu juga earth sign-nya kuat sekali ya. Mungkin kamu akan relate juga dengan pilihan pertama ya teman-teman. Silahkan kalau mau ditonton pilihan pertama. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Di sini Virgo kuat, Taurus. Di sini juga ada Capricorn. Di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya partner hidupmu ini. Teman-teman, by the way, energi bisa vice versa atau terbolak-balik ya. Coba disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Teman-teman, orang ini mengerti tentang spiritual, bahkan supranatural. Mungkin ini dia suka, dia mempelajari, dia mendalami, dia jadikan dia jadikan kelebihannya dia ini untuk mencari uang, untuk membantu orang gitu ya teman-teman. Atau mungkin dia dapatkan kelebihannya ini, kemampuannya ini ya dari keluarganya. Intinya dia mengerti tentang spiritual dan supranatural. Ya, teman-teman, ada The High Priestess di sini soalnya. Ya, orang yang sangat cerdas. Ya, partner hidupmu ini orang yang sangat-sangat cerdas, pinter, gampang nangkap sesuatu hal yang baru gitu ya, gampang lah dia nangkepnya, dia mengertinya gitu ya teman-teman. Kan ada tuh orang yang agak lama gitu ya menerima hal-hal baru. Kalau dia enggak, dia cerdas, dia lumayan cepat menangkap hal-hal baru ya, ilmu-ilmu baru ya. Orang yang sangat pintar, orang yang sangat cerdas, orang yang selalu haus dengan pengetahuan teman-teman ya. Religius, partner hidupmu ini religius sekali. Dia percaya dengan spirit guides juga. Dia percaya dengan keajaiban alam semesta. Gitu ya. Ada Seven of Coins. Ada Ace of Coins. Di sini ada Four of Coins. Ini orang yang sangat luar biasa pekerja kerasnya. Ya. Dia sangat pekerja keras sekali teman-teman. Untuk beberapa dari kamu aku rasakan partner hidupmu ini seorang pebisnis ya. Jadi bukan bekerja di suatu perusahaan. Tapi dia seorang pebisnis, dia seorang wira swasta ya. Mungkin ini pilihannya dia ya. Ada Seven of Coins di sini. Orangnya lumayan penyabar guys, ya. Orangnya lumayan penyabar dalam menyikapi segala sesuatu, sangat dewasa ya teman-teman ya. Ada The High Priestess di sini, sangat dewasa, sangat bijaksana ya dalam menyikapi segala sesuatu, plus minusnya. Baik dalam hal cinta, pekerjaan, atau apapun lah. Ya, segala sesuatu dalam hidupnya dia sikapi dengan sabar, kebijaksanaan, dengan ilmu, dengan intuisi, dengan logika juga. Dia seimbangkan tuh dua hal itu. Ya, seorang pebisnis, wirausaha, ya. Tapi apapun pekerjaannya dia, karirnya dia banyak uangnya guys, aman. Ya, ada Ace of Coins. Ya,
partner hidupmu ini secara keuangan aman. Minimal dia orang yang sangat mandiri secara finansial, udah siap berumah tangga lah, intinya seperti itu. Ya, sudah berpikir untuk berumah tangga gitu ya. Bahkan dari awal kamu pacaran sama dia, misalnya punya hubungan cinta, dia sudah berpikir untuk serius, langsung serius, bukan hubungan yang main-main. Dia pengen mengenal kamu, dia pengen mengenal keluargamu gitu ya. Teman-teman, ada Four of Coins. Dia tipikal orang yang pinter mengolah keuangannya dia. Bukan berarti pelit ya, bukan berarti pelit. Dia bukan tipikal orang pelit, tapi dia pinter mengolah keuangannya dia. Mana yang memang urgent, mana yang bisa ditahan dulu, mana yang untuk bersenang-senang, dan lain sebagainya. Pinter mengolah keuangan. Two of Swords. The High Priestess. Dia selalu menyeimbangkan antara logika dengan intuisinya dia dalam mengambil suatu keputusan yang penting, terutama hal-hal yang penting dalam hidupnya dia. Two of Swords. Dia nggak suka gegabah. Dia bukan tipikal orang yang terburu-buru, apalagi dalam memutuskan sesuatu yang penting. Untuk kebahagiaannya dia, keluarganya dia, untuk kebahagiaan orang lain, ya teman-teman. Aku merasakan sedikit dari kamu ini akan menjalani hubungan LDR sama dia. Mungkin karena faktor pekerjaan itu, ya. Entah kamu yang di luar kota atau luar negeri, entah dia. Energi bisa vice versa, ya. Ada sedikit dari kamu akan menjalani hubungan LDR sama dia karena faktor pekerjaan. Ya, teman-teman. Partner hidupmu ini kayaknya aku rasakan ya, teman-teman. Dia punya gaya busana yang agak nyentrik, yang agak unik, ya. Mungkin ini yang menjadi daya tariknya dia nanti di mata kamu atau mungkin di mata orang lain gitu ya. Dia punya gaya berpakaian yang cukup nyentrik. Ya agak unik lah gitu ya. Dan dia nggak peduli kalau orang lain menganggap kok nggak bagus, aneh, dia nggak peduli. Yang dia pikirkan pokoknya dia suka, dia nyaman, ya udah gitu. Ya, gaya berpakaiannya agak nyentrik nih ya teman-teman ya. Ini tipikal orang yang susah untuk dibuat percaya. Ada Two of Swords. Tipikal orang yang sangat percaya dengan dirinya sendiri, dengan penilaiannya sendiri, dengan intuisinya dia sendiri. Dia susah untuk dibuat percaya. Bahkan nanti kamu sebagai pasangan ya, susah untuk membuat dia percaya. Susah banget. Kamu harus tahu celahnya nih untuk membuat dia percaya tentang pendapat kamu, tentang apa yang kamu lakukan gitu ya. Kamu harus tahu celahnya. Ya. Dia suka hewan ya, guys. Dia suka hewan. Partner hidupmu ini suka hewan. Dia suka tanaman, dia suka alam banget ya. Terutama alam yang apa ya? Ada ya ini kayaknya relate ya dengan pilihan pertama ya, teman-teman ya. Ada kehijauannya. Pohon-pohon, bunga-bunga, tempat yang udaranya tuh adem, sejuk gitu ya, teman-teman ya. Partner hidupmu ini suka alam tapi yang lebih ke sejuk, lebih ke dataran tinggi, ya. Dia suka berkebun, ya. Dia suka tanaman banget. Dia suka nih melihat pohon-pohon besar, dia suka, ya. Dia suka hewan. Oke, kita buka lagi kartunya tentang partner hidupmu ini. Di sini ada Water or Ocean, Problem Resolve, Communication. Di sini ada Commitment. Oke, aku rapin dulu ya. Oke, di sini ada Water or Ocean. Ya, dia suka juga air sih, teman-teman ya. Dia suka alam, pegunungan, mungkin juga kadang-kadang dia suka ke danau, ke alam yang ada airnya lah gitu. Mungkin juga dia suka ikan, teman-teman ya. Namanya dia suka binatang, mungkin dia suka ikan juga, ya, hewan-hewan air gitu. Teman-teman, aku di sini banyak sekali merasakan ada warna biru, dominan ya, putih, ya. Ini dia punya sifat yang tadi seperti aku jelaskan di atas ya. Orangnya penyabar, ya, lumayan sabar dalam menghadapi segala permasalahan hidupnya dia, dalam menantikan jodoh misalnya. Dia juga cenderung orang yang bersikap tenang. Ya, dalam menghadapi segala masalah itu dia cenderung seseorang yang bersikap tenang. Dia nggak mau terburu-buru, dia nggak mau gerasak-gerusuk. Dalam meraih mimpi-mimpinya juga dia nggak mau terburu-buru. Dia sangat percaya dengan semua hal itu pasti ada waktunya dalam hal apapun. Gitu ya teman-teman ya. Ya, kadang-kadang dia ke air juga kok. Intinya dia suka alam ya teman-teman ya. Pegunungan, perbukitan, ya. Mungkin dia suka danau juga gitu ya teman-teman. Problem resolve. Aku rasakan di sini mungkin ya pekerjaan dari partner hidupmu ini ya mungkin seorang psikiater, seseorang yang suka dimintain pendapat, seseorang yang suka diajak curhat,
mungkin sama teman-temannya dia, mungkin ini menjadi salah satu pekerjaannya dia gitu teman-teman ya, ambil yang resonates-nya aja. Dia suka sekali dimintain pendapat, suka sekali memberi saran, tapi kalau misalnya tidak dimintain saran, ya dia nggak akan kasih saran apapun. Dia cuman cukup menjadi pendengar yang baik aja. Menurut dia seperti itu. Cuman ada problem resolve. Ya, siapapun yang menceritakan masalahnya dia, minta saran ya, entah masalahnya itu berat kek atau ringan kek ya. Kalau dia dijadikan tempat curhat, terus minta pandangan dari dia, dia akan memberikan pandangan menurut sudut pandangnya dia, menurut pengalamannya dia. Ya, dan rata-rata yang cerita sama dia ini ya pelan tapi pasti masalahnya terselesaikan sih. Minimal dia suka sekali memberi masukan atau saran jika diminta. Mungkin kamu juga nanti sebagai pasangan suka sekali ya cerita sama dia nih. Ya, cerita tentang goals hidupnya kamu, tentang masalahnya kamu gitu dan lain sebagainya, teman-teman. Communication. Dia punya skill komunikasi yang sangat baik untuk pekerjaannya dia, untuk meyakinkan orang lain, untuk meyakinkan cintanya dia sama kamu nanti. Di komunikasi juga di sini aku lihat dia tahu nih, dia harus berkata seperti apa. Ya, dia tahu waktu, dia tahu momen. Di situasi yang seperti ini dia harus berkata-kata seperti apa, harus bersikap seperti apa, gaya bahasanya seperti apa. Ya, dia juga bisa meyakinkan seseorang tentang pola pikirnya dia, tentang pandangan hidupnya dia. Nggak heran di sini ada problem result ya. Jadi dia sering sekali memberi saran kepada orang-orang yang mempercayakan masalahnya sama dia ya dari pengalamannya dia, dari sudut pandangnya dia. Tapi banyak yang setuju gitu loh teman-teman ya. Banyak yang setuju, mungkin nggak sedikit juga yang mengikuti sarannya dia. Ya, mungkin dia punya pengalaman hidup seperti itu yang dia akhirnya sharing dengan ikhlas gitu ya kepada mereka-mereka yang curhat sama dia. Ya, communication ya, dia punya skill komunikasi yang sangat baik. Seperti tadi aku jelaskan, orangnya sangat cerdas, guys. Ya, di sini ada komitmen. Dia orang yang sangat berkomitmen. Di pekerjaannya dia setia sama pertemanannya dia setia sama keluarganya dia, sama pasangannya dia, apalagi kalau dia udah jatuh cinta banget sama pasangannya dia bisa merebut kepercayaannya dia, ya, dia bakalan setia banget sama pasangannya dia. Dia punya komitmen. Bahkan dari awal kamu pendekatan sama dia, hubungan pacaran sama dia misalnya, dia sudah berkomitmen dalam hubungan ini. Tadi di atas sudah aku jelaskan. Ya, komitmen dia dalam segala hal sih. Ya, dalam hal pekerjaan, percintaan, gitu ya teman-teman ya. Orang yang sangat berkomitmen. Oke, kita cari tahu lagi. Kodependensi. Expression. Ya, untuk beberapa dari kamu kayaknya orang ini pernah mengalami perpisahan yang sangat menyakitkan ya. Mungkin dari hubungan cinta sebelumnya, teman-teman. Perpisahan yang sangat menyakitkan. Mungkin dia sudah pernah menikah juga, gitu ya. Kan? Ini balik lagi, energi bisa vice versa atau terbolak-balik ya. Ya, pasanganmu ini sudah pernah mengalami perpisahan yang sangat-sangat menyakitkan. Sama pasangan sebelumnya mungkin. Kodependensi, ya dia bakalan jatuh cinta banget sama kamu sih. Dia bakalan ketergantungan banget sama kamu. Dia orang yang sangat mandiri guys. Sangat-sangat mandiri. Ya, dalam hal karir dia sudah settle lah. Dia udah siap untuk berumah tangga. Tapi ya karena mungkin dia saking jatuh cintanya sama kamu, jadi bergantung sama kamu. Ada kodependensi. Ya ada ketergantungan dia sama kamu, tidak ingin kehilangan kamu. Balik lagi tadi aku sudah jelaskan orangnya sangat setia kalau dia udah mendapatkan cintanya dia. Menurut dia true love-nya dia, inilah jodohku misalnya seperti itu ya, dia bakalan setia banget. Ya mungkin itu kamu. Ya, di sini ada honeymoon. Teman-teman, aku rasakan ada 4 of Wands di sini ya. Mungkin ketika kamu bertemu sama dia, partner hidupmu ini ya teman-teman, dia punya beberapa hal yang belum bisa dia lupakan di belakang sana. Hal-hal yang menyakitkan, perpisahannya dia, mungkin dia pernah punya masalah sama keluarga atau teman dekatnya dia, pernah dikecewakan, pokoknya hal-hal yang menyakitkan yang mungkin ketika dia ketemu sama kamu, berteman sama kamu, pendekatan sama kamu, hal-hal menyakitkan ini belum benar-benar dia pulih, belum benar-benar bisa dia lupakan. Mungkin ya, dengan keberadaannya kamu, dengan pengertiannya kamu, dengan bantuannya kamu, dia mulai pelan tapi pasti mulai bisa melupakan hal itu, mengambil pelajaran dari hal-hal menyakitkan itu. Ya, mungkin kamu yang membantu dia, ya. Oke, kita buka satu kartu lagi ya, teman-teman. Oke, apalagi yang bisa kamu ketahui tentang partner hidupmu ini? Di sini ada honeymoon ya, dia lebih suka alam sih, ya, entah itu yang ada hubungan dengan air, entah itu pegunungan dan lain sebagainya, teman-teman ya. Mungkin nanti kamu ngedate-nya sama dia
Dia akan lebih sering ngajak kamu ke alam sih, berduaan aja, ke tempat-tempat yang tenang, nggak banyak orang gitu teman-teman, ya. Bahkan mungkin kalau misalnya nanti kalian punya anak, atau dia sering ngajak keluarganya dia untuk refreshing, berlibur gitu, ya ke alam sih dia pilih. Dia kurang suka keramaian, ya. Oke, apalagi yang bisa kamu ketahui tentang partner hidupmu ini? Pilihan kedua, pile kedua. Oke. Oke, di sini ada love yourself first. Ya, ini orang yang sangat mencintai dirinya sih teman-teman ya. Dia tipikal orang yang sangat mencintai dirinya banget. Jadi, misalnya dia sudah percaya sama seseorang, lalu dia kecewa dalam hal apapun ya teman-teman ya. Mungkin partner kerja, mungkin teman, mungkin pasangan, secinta-cintanya dia. Ya, teman-teman. Kalau misalnya dia kecewa, dia sudah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada beberapa orang, kepada seseorang, kepada suatu situasi dan kondisi, tapi dia kecewa. Dia akan dengan tega untuk meninggalkan situasi itu. Karena apa? Itu bentuk dari dia mencintai dirinya. Dia nggak mau memaksakan dirinya berada di tempat yang memang menurut dia nggak nyaman untuk dia, membuat dia nggak bahagia. Ya, ini tipikal orang yang sudah sangat tegas dengan dirinya, sangat tegas untuk kebahagiaannya dia. Dia nggak nyaman, dia tinggalkan. Ya, menurut intuisinya dia nggak cocok lagi untuk dia, ya dia ketinggalkan. Gitu ya. Kalau misalnya ada yang benar-benar sudah nggak baik untuk dia secara energi, ya dia akan tinggalkan. Entah pekerjaan, ya, entah pertemanan, kisah cinta, gitu ya. Itu adalah bentuk dari dia mencintai dirinya dia. Ya, dia nggak mau berada di situasi dan kondisi di orang-orang yang toksik untuk dia. Menurut dia seperti itu ya, guys. Di sini juga aku rasakan kok, di sini ada expression ya. Aku rasakan juga ya teman-teman, untuk beberapa dari kamu saja nih. Beberapa dari kamu saja. Kamu dengan partner hidupmu ini juga nggak selancar itu ya perjalanan cintanya ya. Mungkin karena ada LDR tadi ya, mungkin karena kesibukan masing-masing dan lain sebagainya. Banyak perbedaan itu, jadi ada yang putus nyambung sebelum menuju ke jenjang pernikahan ya. Ada yang putus nyambung. Beberapa dari kamu dengan partner hidupmu ini nggak selancar itu perjalanan kisah cintanya, harus melalui banyak up and down-nya, banyak kerikilnya gitu ya. Jadi sempat mengalami putus nyambung gitu ya. Belajar dari pengalaman, berdamai dengan keadaan, saling memaafkan dan lain sebagainya. Pokoknya putus nyambung. Untuk beberapa dari kamu saja. Udah putus nyambung ternyata jodoh misalnya seperti itu ya. Dari honeymoon di sini ya, ini ada validasi kalau untuk beberapa dari kamu ini jalanin hubungan LDR ya. Ada honeymoon dan ada two of swords. Oke. Kita cari tahu ciri-ciri tambahannya dia. Partner hidupmu. Balik lagi. Bisa vice versa ya guys. Ambil yang cocoknya aja. Bisa terbolak-balik nih. Ambil yang cocoknya aja. Oke. Ciri-ciri tambahannya dia. Partner hidupmu. Pilihan kedua. Pile kedua. Pile kedua. Semesta. Oke. Aku rapin dulu ya. Oke. Ada toxic relationship. Ya. Dia pernah punya hubungan yang sangat toksik. Hubungan percintaan. Makanya tadi aku sudah jelaskan, kayaknya sempat jelaskan ya, orang ini sulit untuk dibuat percaya. Karena apa? Dia pernah punya hubungan percintaan yang sangat menyakitkan, sangat toksik. Bahkan hubungan pertemanan, di dalam keluarga juga dia pernah mengalami toxic relationship gitu ya. Jadi intinya adalah orang ini memang sulit untuk dibuat percaya. Sulit untuk meraih cintanya dia, sulit untuk meraih kepercayaannya dia. Karena apa? Dia belajar dari pengalaman mungkin ya teman-teman. Dia pernah mengalami toxic relationship dalam pekerjaannya dia, pertemanannya dia gitu ya. Teman-teman, aku dapat informasi di sini, kayaknya kamu akan kenal sama partner hidupmu ini di lingkungan pekerjaan. Nggak harus kamu satu tempat kerjaan sama dia atau rekan bisnis dia, nggak harus seperti itu. Cuman kamu kenal sama dia ini nggak jauh-jauh dari tempat kerja kamu, gitu ya. Atau mungkin kamu dikenalin sama orang ini ya dari teman kerja kamu, ya teman-teman ya. Ambil yang resonate-nya aja nanti. Rambutnya bergelombang, ya. Nih rambutnya bergelombang. Orphan, ya dia sudah ditinggalkan selamanya sama orang tuanya dia. Orang yang ambisius, teman-teman, ekstrovert, dia banyak temannya, dia terbuka berteman dengan siapa saja, dia terbuka mendengarkan keluh kesah orang lain gitu ya, apalagi orang-orang yang sudah cukup dekat hubungannya sama dia. Kurus, orang yang sangat-sangat mandiri, ambisius juga lagi ya di sini ya, ambisius, mandiri gitu ya. Senyum, dia suka tersenyum, senyumnya manis ya, rambutnya hitam. Ya, mungkin kamu tertarik sama dia nih awalnya karena melihat senyumnya dia yang begitu ramah, manis gitu ya. Dia suka sekali tersenyum lah, kemana-mana dia pasti full of smile gitu ya. Oke, kita cari tahu
huruf-huruf yang ada di dalam namamu atau namanya dia, atau justru ini inisial panggilanmu kamu atau partner hidupmu ini. Pilihan kedua, file kedua. Teman-teman, segala sesuatunya ambil yang cocoknya aja ya. Bagian mana nih, poin-poin mana nih yang cocok sama kamu gitu ya. Oke, aku rapin dulu. Oke, ada huruf G, O, O, Z, U, A, B, B, B. B-nya ada 3 ya teman-teman ya. Ada K, ada I, F, W, E, dan C. G, O, O, Z, U, A, B, 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 K, I, F, W, C, dan E. Oke, file kedua. Semoga cocok ya. Tentang partner hidupmu ini. Bye-bye.